Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Fitria dari Pendidikan Fisika 3A NIM 19080606617. Di sini saya memilih nas qiraah pada bab kelima, yaitu yang berjudul Al-Usratul Muslimah. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Usratul Muslimah, keluarga muslimah. Innal manhajul ladzi wadu'ahul Islam wal hitatul fiqhiyah allati aqdaha lil usratil muslimah tadu'u jawaba likulli qadiyati fi hayatiha. Manhaj yang telah ditetapkan oleh Islam dan rencana pernikahan yang disiapkan untuk keluarga muslim dapat diberikan jawaban untuk setiap masalah dalam hidup mereka. Nah, manhaj yang dimaksud di sini yaitu adalah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran ilmiah, yaitu seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, usul akidah, kemudian usul fikih dan usul tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar. Nah, manhaj yang telah ditetapkan dalam Islam tersebut telah memberikan jawaban untuk setiap permasalahan, yaitu tentang rencana pernikahan maupun tentang kehidupan berkeluarga. Jadi ketika kita merencanakan tentang pernikahan, kemudian sudah berkeluarga, ketika kita memiliki pertanyaan tentang suatu permasalahan dalam kehidupan terkait hal tersebut, Islam telah menyediakan jawabannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, faqad ja'ala hayatuha taqumu ala qaidatun salitatun la naqadu fiha kama iktadat hikmatullahi ta'ala ay yakuna zawwaju sabila liwujudid duriyah. Walidzalika ja'ala al-Islam az-zawwaju mitsaqan bainar rajul wal mar'ah wa ja'ala lahu surutan dhahira. Dia membuat hidupnya berdasarkan pemimpinnya dan tidak membuat perjanjian dengannya. Seperti halnya hikmah yang telah diberikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa pernikahan merupakan jalan untuk meneruskan keturunan. Oleh karena itu, Islam telah menjadikan pernikahan sebagai akad antara laki-laki dan perempuan, dan kami membuat statusnya menjadi jelas. Nah, telah dikatakan bahwa Islam menjadikan pernikahan sebagai akad antara laki-laki dan perempuan, sehingga sekarang di masa yang sekarang ini terdapat sebuah kekeliruan tentang LGBT. Nah, ataupun pernikahan sesama jenis, hal tersebut sangat ditentang oleh Islam karena dijelaskan sudah sangat jelas di dalam Islam, yaitu akad dalam sebuah pernikahan adalah antara laki-laki dan perempuan, sehingga pernikahan sesama jenis sangat dilarang oleh Islam. Dan kami membuat statusnya menjadi jelas. Nah, pernikahan memberikan status yang jelas antara laki-laki dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak akan menimbulkan sebuah fitnah karena hubungan statusnya sudah jelas. Kemudian famadat hubaqiyatun bainahuma malam tahaddat ruddatun aw talaqun aw mautun wa bidzalika yakunut talaq fasahol lihadahul mitsaq wa qadar ruddatun wal mautu. Jadi artinya terlebih dahulu maka akan menjadi tetap di antara mereka kecuali jika terjadi perceraian atau kematian, dan demikian terjadi perceraian sehingga perjanjian tersebut menjadi kenangan, dan juga kemurtatan dan kematian. Maksudnya kenangan di sini yaitu akad tersebut sudah tidak berlaku lagi, sudah menjadi batal. Seperti itu karena telah terjadi talak atau perceraian, kemudian terjadi kematian ataupun kemurtatan, sehingga ketika ketika seseorang bercerai kemudian mengalami kematian, kemudian mereka melakukan kemurtatan, maka akad tersebut dianggap batal atau menjadi kenangan. Selanjutnya,
Wa qad iqtadat syari'atullah ta'ala an tastadana al-mar'atu qabla zawjiha bikron kanat am saiban. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala mengharuskan meminta penjelasan dari wanita sebelum dinikahi, apakah perawan ataupun janda. Nah, maksudnya di sini seorang lelaki memiliki hak untuk bertanya kepada wanita yang akan dinikahinya tersebut, meminta kejelasan bahwa apakah wanita tersebut perawan ataupun janda, seperti itu. Kama hadatul ghayyita minaz zawwaj, karena hal tersebut dapat menentukan tujuan pernikahan. Sebagaimana firman Allah, biqauli ta'ala, wa min ayatin an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yaitu firman Allah pada surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Nah, ini merupakan tujuan, ini dapat dikatakan sebagai tujuan pernikahan. Ketika kita menikah, maka Allah memberikan rasa kasih sayang di dalamnya. Kemudian wala syakkun an hadhil ghayatu musamma qur'aniyah jadid. Tidak dilakukan lagi bahwa inilah tujuan dari seorang pembaca baru. Maksudnya di sini sepasang suami istri yang baru, pastilah tujuannya adalah terletak pada surat Ar-Rum ayat 21. Selanjutnya, wa nahallahu ta'ala aniz zina li'annahu laisa sabila sahih liwujudid durriyah wal aulad. Qala ta'ala, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat 32. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang zina, karena itu bukanlah cara yang benar untuk membuat keturunan dan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, karena itu dapat merusak jalan keturunanmu. Nah, maksudnya merusak jalan keturunanmu tuh seperti ini. Misalnya kita berbuat zina. Berbuat zina itu berarti sebelum dilakukannya akad pernikahan, mereka melakukan hubungan yang terlarang. Kemudian mereka melahirkan sebuah keturunan dalam keadaan zina tersebut sebelum dilakukannya akad, maka anak dari sebab hubungan zina tersebut, nasabnya tidak bisa dikembalikan kepada bapaknya, maka anak tersebut tidak memiliki nasab, seperti itu. Selanjutnya, hadatus syariatul islamiyah hukukiz zawju waz zawjati wal aulad fan nafaqatu wal mahru wa istidani al mar'ati qabla zawaju kulli dzalika min hukukiyah. Hukum Islam membatasi hak-hak suami istri dan anak-anak. Tunjangan, mahar, dan izin wanita sebelum dinikahi itu adalah haknya. Jadi dalam hukum Islam telah dibatasi terkait tentang hak-hak suami, hak-hak istri, kemudian hak-hak anak. Nah, kemudian istri sebelum dinikahi boleh menuntut haknya, yaitu seperti tunjangan, mahar, seperti itu, ataupun izin wanita tersebut bersedia dinikahi atau tidak. Itu adalah hak dari seorang wanita yang ingin diperistri. Wal qarari fil baiti wa tarbiyatil aulad min wajibatiha, qala ta'ala wa qurna fi buyutikun. Surat Al-Ahzab ayat 33. Adapun
keputusan di rumah dan membesarkan anak adalah salah satu tugasnya. Dan Allah berfirman, dan hendaklah kamu di rumahmu. Nah, maksudnya ini kewajiban seorang istri adalah berdiam diri di rumah atau menetap di rumah dan membesarkan anak. Hal tersebut adalah menjadi tugas seorang istri. Kemudian wa khurujaha min baitiha duna nuzujaha khotoan. Dan meninggalkan rumah tanpa izin adalah salah. Nah, maksudnya di sini tuh meninggalkan rumah tanpa izin ataupun keridhaan dari seorang suami itu tidak diperbolehkan, karena ketika kita sudah bersuami maka surga seorang istri adalah berada di suami, seperti itu. Kemudian selanjutnya amal mirotsu faqad domanu al-Islam naswibur rajulu wal mar'atu wal auladu wal banatu min. Adapun warisan, Islam telah menjaminnya untuk bagian laki-laki, bagian perempuan, untuk bagian anak laki-laki dan anak perempuannya, sebagaimana firman Allah, yaitu lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang artinya yaitu bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan hak kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan. Jadi di dalam Islam terkait harta warisan atau pembagian harta telah sangat jelas ditentukan bagaimana pembagiannya, baik itu untuk anak laki-laki, anak perempuan maupun sanak keluarga lainnya. Kemudian yang selanjutnya, wattolaku bisifatin amma yadurru bimuslihatid durriyah wa ziyadatu ala dalika yadurru bimuslihatil ummah wa qad ja'atil adila as-sabitati minal Qur'an wa sunnah tuhaddad kaifiyatun. Perceraian dapat merugikan keturunan dan lebih dari itu juga akan merugikan kepentingan bangsa. Bukti kuatnya datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang dipesankan oleh Rasul. Wa qad ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam abghadul halalu ilallahi faqala abghadul halal ilallah at-talaq al-qiraatul arabiyyah lil muslim. Jadi sebagaimana yang telah dipesankan oleh Rasulullah SAW, aku tidak menyukai apa yang diperbolehkan oleh Allah, yakni Allah berfirman, perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah adalah perceraian. Qiraah bahasa Arab untuk Muslim. Nah, jadi sebuah perceraian adalah halal hukumnya dan diperbolehkan oleh Allah. Namun hal tersebut sangat dibenci oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.